Kalau SMP sebelah kiri. Kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna tinabah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk bersama bermunajat di masjid ini. Mudah-mudahan setiap waktu yang kita luangkan mendapatkan limpahan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Haji, guru saya ini, Masya Allah, kalau ada beliau saya gak datang kayaknya. Malu kalau ada beliau, mohon maaf Pak Haji ya, saya tadi dadakan dihubungi, udah mau azan maghrib dihubungi, bukanya juga agak telat. Ini pontang-panting ke sini Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk sama-sama kita belajar untuk malam ini. Bapak hadirin Allah, kita sebentar lagi ada momen yang begitu penting ya Pak ya. Momen apa Pak? Idul Adha ya, Idul Adha. Dan itu diantaranya yang kita dapatkan ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah ini adalah dalam surat yang pendek. Paling pendek ya, diantaranya dalam Al-Quran itu hanya 3 ayat saja. Surat apa Pak? Al-Kautsar. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini disebutkan oleh sebagian mufassir memang ini adalah surat buat hiburan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya ada beberapa yang saya dapatkan dari yang saya pelajari, ada 2 riwayat terkait dengan masalah ini. Pertama adalah saat Rasulullah Pak sedang bersama dengan para sahabatnya, ngumpul gitu Pak dengan sahabatnya. Kemudian Rasul itu ngelejap sebentar, ngantuk gitu ya. Barang bangun gitu, begitu bangun Rasul langsung ketawa. Kalau bapak-bapak lagi tidur langsung terbangun dan ketawa, kira-kira kalau bapak-bapak dapat apa tuh yang menyebabkan bisa ketawa saat sedang tidur itu sampai terbangun? Oh, mungkin kita mah mimpi dapat bonus. Ya Allah, dapat bonus gitu ya. Langsung bangun dan tertawa gitu ya. Karena kalau yang sedih-sedih gak bakalan tertawa kan. Tapi ternyata kalau kita hanya mimpi. Tapi bagi Rasul ini tidak ya. Karena mimpi beliau adalah wahyu namanya. Maka kemudian ketika ditanya oleh sahabat apa yang menyebabkan ya Rasulullah kau itu tertawa. Dan beliau memberikan penjelasan bahwa saat tadi aku sejenak tertidur dan bermimpi. Turun wahyu saat itu. Apa suratnya? Inna a'tayna kal kautsar sampai akhir surat. Jadi itu Pak yang menyebabkan Rasul itu tertawa. Nah malam ini mudah-mudahan kita juga ke bawah tertawa ya, karena kita mendapatkan yang begitu indah bagi Rasul itu. Yang kedua Pak, ada yang memberikan penjelasan yang saya dapatkan bahwa ini adalah terkait dengan adanya orang-orang Quraisy Pak. Orang-orang Quraisy ada yang mereka itu selalu mengolok-olok Rasul Pak. Di antara bentuk olok-olok yang diberikan oleh mereka kepada Rasul, karena
semua anak laki-laki Rasul itu berapa jumlahnya Pak? Anak laki-lakinya? 3 ya. Meninggal semua di waktu kecil. Meninggal semua di waktu kecil. Dan itu jadi olok-olokan Pak. Jadi olok-olokan untuk menghina, meledek Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga beliau itu dijuluki Pak Al-Abtar. Kan tadi udah dibacakan Pak, inna syani'aka huwal abtar. Ya sungguhnya pembencimu dialah yang terputus. Jadi Rasul itu diolok-olok oleh orang-orang kafir saat itu sebagai orang-orang yang terputus. Orang yang terputus apa? Terputus nanti keturunannya. Karena kan nanti kalau sudah anak laki-laki itu binnya pasti nyambung, ya kan ya. Tapi kalau misalnya kita gak punya anak laki-laki, pindah ke binnya itu nanti, ya. Dan di Arab itu masalah keturunan diperhatiin berapa ya. Jadi itu yang menyebabkan kemudian Rasul itu sedih, Pak. Ya Allah, sedih Rasul. Kenapa? Karena Rasul juga manusia, Pak. Coba bayangkan putranya 3 meninggal. Saya dulu hampir lewat satu aja, sedihnya luar biasa, Pak. Karena sakit dulu parah, sedih, Pak. Tapi alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan sampai gede, gitu ya, sampai sekarang. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, kalau sedih itu kan nanti semangatnya hilang, Pak. Coba Bapak kalau lagi sedih, ya semangat kerja hilang, ya kan? Semangat ke masjid, nambah apa hilang? Mungkin juga surut, bisa jadi nambah juga. Ada yang sedih, ya Allah, ini belum kebayar terus hutangnya. Biasanya ke masjid rada rajin, tapi giliran rada subur kita rezekinya rada lupa ke masjid itu. Ya. Nah itu Rasul itu sedih Pak, ketika mendapati ejekan olok-olokan dari orang-orang Quraisy itu. Maka saat itu kemudian datanglah surat ini, Inna a'tayna kal kautsar. Oleh itu Pak, mari mudah-mudahan kita yang sedang gembira mungkin tambah bahagia, yang sedang bersedih mungkin bisa jadi ada, mudah-mudahan juga jadi bahagia ya Pak ya, dengan kita paham dari surat Al-Kautsar ini. Baik Pak Hadirin, kita terjemahkan sedikit demi sedikit. Kalau ada yang kurang pas, maka boleh nanti dikoreksi Pak. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, kami telah memberimu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Jadi ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna, sesungguhnya kami. Kami di sini meskipun itu adalah dalam bentuk jamak, kami kan lebih dari satu ya kan Pak. Tapi ketika itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini maksudnya adalah ditakzim, untuk memberikan pengagungan. Jadi jangan sampai kita kemudian ada yang mengatakan, "Oh, inna kan banyak." Terus ini kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah itu berbilang. Tidak tepat. Kenapa? Naknya di sini adalah dalam beberapa tafsir katakan itu adalah ditakzim, untuk menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberimu. Mu-nya ke siapa, Pak? Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami Muhammad, Allah ini telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi diingatkan Pak, karena kadang-kadang kita suka lupa. Hilanglah kita uang 100.000, sedih bukan main kita. Ya Allah, tadi lewat ke depan Pak Dayudi ya, jangan-jangan jatuh di situ uangnya, gitu ya. Lewat balik, kok gak ada, balik lagi, gak ketemu, sampai pasang status WA. Barangkali ada menemukan uang 100.000, tolong kembalikan, ongkos-ongkos nanti diganti, gitu. Belum ada juga yang kembaliin, pasanglah di FB, pasang di yang lain-lain. Sedih ketika dikunjungi, kenapa sih nangis begitu, aduh sedih banget saya ini, 100.000 hilang. Diingatkan sama Pak Danang, Mas, kata sampean di rekening itu ada 100 juta,
Kok sedih dengan yang 100.000 hilang? Oh iya, baru ingat ya. Ternyata saya punya uang yang lebih banyak di sana. 100 juta. Udah gak apa deh. Gitu ya. Hilang Pak kesedihannya. Kenapa? Mungkin tadi lupa Pak. Keburu emosionalnya naik gitu ya. Karena sedih mau jajan gak jadi gitu. Jadi keburu sedih. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang kita punya yang lebih banyak jadi lupa. Maka itu perlu diingatkan. Maka bapak-bapak tolonglah sebelum sedih-sedih gitu ya, lihat dulu rekeningnya ada berapa. Bentar lagi kan tanggal 1 nih, pasti ting udah masuk lah. Gitu ya. Digitnya pasti nambah ada di situ ya. Kalau saya nambah nggak ya? Mudah-mudahan deh. Nah, ini pun sama Pak. Ketika Rasul itu sedang bersedih seperti itu, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa betul itu bisa menyebabkan orang bersedih, tapi jangan berlarut-larut apalagi sampai terbawa ke nanti dalam melaksanakan tugasnya. Maka Allah ingatkan bahwa aku ini telah memberi nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu bukan banyak biasa Pak, sangat banyak Pak. Sangat banyak. Udah nggak terbilang lagi Pak, sangat banyak. Ya, sehingga apa? Sehingga Rasul terhibur kembali. Nah, berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu, Pak? Ya. Ini kan perlu kita pahami. Yang dengan itu mudah-mudahan kita juga ikut bahagia karena kita juga ternyata ini hitam ini, Pak. Meskipun ini hitamnya untuk Rasul, tetapi bagi kita yang kita pahami bahwa hitam untuk Rasul itu adalah juga hitam untuk kita. Seruan untuk Rasul itu seruan untuk kita, Pak. Kecuali ada yang mengkhususkan. Ini gak ada yang saling mengkhususkan. Maka ketika dikatakan bahwa kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak, mau nikmat itu juga sekarang dan atau mungkin nanti bisa kita rasakan. Itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu? Beberapa penjelasan yang saya dapatkan tentang Al-Kautsar itu, kalau kelewat-lewat ya nanti saya sendiri ya. Tadi soalnya panitia dadakan sih, saya gak sempat baca-baca lagi. Apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu, Pak? Pertama, Mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu adalah Al-Quran. Ini adalah nikmat yang sangat banyak, Pak. Nikmat yang sangat luar biasa. Di mana dengan adanya Al-Quran itu orang tertunjuki minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menjadi terang benderang. Dan petunjuk itu Pak sangat penting. Bapak-bapak banyak yang kerja di perusahaan kan Pak ya. Coba kalau misalnya di perusahaan itu tidak ada SOP-nya, tidak ada petunjuknya, apa kira-kira yang terjadi Pak? Rusak. Padahal misalnya di perusahaan sana ribuan orang ya kan, nggak ada SOP untuk bekerja di sana. Datang berkerumunan ribuan orang, apakah kira-kira produktif? Tidak. Sana ngopi-ngopi, sebelah sini ngopi, sebelah sini ngopi. Produksi lupa. Kenapa? Kenapa kok nggak kerja Pak? Iya, nggak tahu, saya juga bingung mau ngapain ya. Ya kan? Hilang produktivitas itu. Itu bagi manusia begitu. Bagaimana ini bermiliar-miliar orang Pak? Apalagi kita ini Pak, kita sangat paham dan disadarkan dan kita tahu dari Al-Quran bahwa kehidupan kita ini bukan hanya di dunia ini, tapi kita akan sampai ke nanti negeri akhirat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kita itu mati hidup mati hidup ya kan Pak ya. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kita itu akan dikembalikan. Masalahnya Pak, kalau kembali ke sana kan bukan sekedar kembali, tapi kembali ke sana bagian dari mekanisme yang Allah berikan. Dan di situ kita akan mendapatkan balasan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Ada apa yang pernah berkunjung ke sana? Sehingga kita bisa tanya, oh Pak Is, kalau ke sana itu gimana biar lancar, biar selamat? Kita kan nggak tahu kan? Siapa yang tahu akhirat itu Pak? Siapa yang tahu tentang surga dan neraka itu? Nggak ada Pak.
kecuali kita mendapat ini kabar dari Rasulullah Muhammad SAW melalui wahyu. Ya, di antara dengan Al-Quran ini, Pak. Baik Al-Quran atau bukan nanti hadis banyak. Sehingga apa? Sehingga kita bisa paham ini jalan yang akan mengantarkan pada keselamatan, ini jalan yang justru akan mencelakakan kita. Jelas. Wahadainahu najdain. Dan Allah akan memberikan dua jalan. Jelas jalan itu, Pak. Sehingga apa? Sehingga dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Kenapa selamat? Karena kita mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk. Penting nggak petunjuk itu, Pak? Sangat penting, Pak. Ya, sangat penting. Kalau kita nggak ada petunjuk, dulu misalnya sebelum ada teknologi yang begitu modern saat sekarang ini, untuk menuju satu titik yang belum kita ketahui, Pak, wah, susahnya bukan main. Berhenti di sini, belok sana, belok sini, ada rumah salah lagi, gitu kan ya? Nanya sana, apalagi sini, gitu kan ya? Susah benar, Pak. Maka diciptakanlah yang teknologi yang bisa menunjukkan yang lebih akurat. Tapi di situ orang jarang komunikasi. Karena Pak cukuplah di sini. Ya, ada yang bisikan terus, belok kiri, belok kanan, 100 meter belok kanan, gitu ya. Terus dibimbing kita ya. Penting, Pak, ya. Kenapa? Kalau kita itu gak mendapatkan petunjuk dalam hal apapun, maka kita berpotensi untuk menjadi orang-orang yang celaka. Celaka bisa mampir kita. Ada obat, Pak. Ya, Bapak mau nggak dikasih obat? Ini Pak, pokoknya buat sehat. Tapi hati-hati Pak, itu obat keras gitu ya. Gimana Pak dosis makannya? Nggak tahu, pokoknya makan aja. Ya kalau Pak sehat, kalau nggak bisa mati, bisa begitu ya. Berani nggak Pak kira-kira? Nggak berani kita, gitu. Nggak bakal berani. Kenapa? Karena kita butuh petunjuk. Oh, ini dosisnya begini untuk penyakit ini, kapan makannya dan seterusnya. Penting itu kita dapatkan. Sehingga apa? Selamat kita ini. Nah, kita itu, Pak, dalam hidup ini kan ada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita itu gak mendapatkan petunjuk, maka yang akan terjadi kita itu pasti salah perlakukan. Ya, ada non mahram dicolek sama kita, misalnya. Kenapa? Karena kita gak paham, karena petunjuknya gak ada. Gitu ya Pak ya, Al-Quran. Yang kedua Pak, apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu? Yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu, kata Mufassir, itu adalah Rasulullah sendiri, Pak. Rasulullah sendiri itu adalah nikmat yang banyak buat kita. Itu nikmat luar biasa, Pak. Beliau dengan hadisnya yang begitu memberikan kepada kita petunjuk yang semakin lengkap setelah Al-Quran itu, Pak. Itu betul-betul nikmat buat kita. Bagaimana cara kita berumah tangga, ya kan Pak? Bagaimana cara kita berpakaian? Bagaimana cara kita makan dan minum? Makan apa saja, minuman apa saja yang boleh dan yang tidak boleh. Kan gitu ya Pak ya? Bagaimana cara kita bergaul? Bagaimana cara kita mengelola masyarakat? Bagaimana cara kita berbisnis? Bagaimana cara orang itu berpolitik? Semuanya lengkap sudah diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu adalah nikmat buat kita. Apalagi pasti yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu adalah dinul Islam, Pak. Agama Islam ini memang nikmat yang besar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Jelas Pak, nikmat itu. Wa raditu lakumul Islam madina. Ini nikmat. Jadi kalau kita itu mengambil nikmat ini, nikmat yang sangat besar ini, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala pasti kita selamat. Tapi kalau kita menyia-nyiakan nikmat ini, maka yang akan terjadi kita menjadi orang-orang yang celaka. Pasti itu. Ketika kita menyia-nyiakan Islam. Apalagi Pak? Sebentar Pak ya. Mulai terasa dingin badannya. Tornado semua sini. Saya tahan-tahan dari tadi. Oh ya. Ada yang nip-nip dari belakang.
Susah juga sih Pak. Dipakai gerah, nggak dipakai dingin. Badan udah menjelang tua begini Pak. Aku udah tua gitu ya. Ini Pak Haji masih kuat, masalahnya malu sama Pak Haji tadi saya mau tahan-tahan ternyata gak tahan juga, udah mulai nggak enak badannya. Ya. Apalagi Pak dengan yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu. Al-Kautsar itu juga tadi yang seperti di mimpi yang di Rasul sampaikan kepada sahabatnya bahwa Al-Kautsar itulah telaga Al-Kautsar. Masya Allah Pak, mudah-mudahan kita bisa berkumpul semua di sana ya Pak ya. Yang mana kalau sudah di sana kata dalam tafsir kasih disampaikan bahwa nanti di pinggirnya Pak ada tenda-tenda dari permata yang bisa ditinggali oleh orang yang ke sana. Di sekitarnya banyak bejana-bejana dari emas dan perak. Wadah-wadah dari emas dan perak. Jadi bapak-bapak itu kalau sekarang belum kedapatan, belum bisa membeli emas sekarang, mudah-mudahan nanti bisa masuk ke Telaga Al-Kautsar ya Pak ya. Banyak emas di sana, ambillah yang banyak di sana. Tapi gak bakal bisa dijual ke toko emas. Udah gak ada toko emasnya di sana. Jadi Bapak Allah, itu adalah nikmat yang tadi katakan Al-Kautsar sebagai nikmat yang sangat besar, Pak. Yang memang Allah janjikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, termasuk juga berarti adalah janji buat kita sebagai umatnya. Baik Pak, itu yang pertama Pak ya. Jadi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada Rasulullah Al-Kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Fasolli, maka sholatlah di Rabbika, karena Tuhanmu, wadhar, dan berkurbanlah. Bapak Allah, ketika kita itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang besar Pak, maka selayaknya kita gimana Pak? Kita bersyukur Pak. Kita syukuri nikmat ini. Kita syukuri nikmat yang sangat besar ini. Di antaranya Pak, bentuk syukurnya adalah fasolli, maka sholatlah. Beberapa penjelasan terkait dengan ini, sholatnya itu ada yang mengatakan bahwa ini adalah maksudnya sholat secara umum, semua sholat. Ya. Karena disitulah jarak dengan terdekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang berhadapan langsung dengan Allah saat kita sedang sholat. Kemudian ada juga yang memberikan penjelasan bahwa sholat di sini adalah sholat Id di hari Adha, di Idul Adha, ya Pak ya. Maka ini menjadi penjelasan buat kita. Dan yang penting juga li Rabbika, karena Tuhan, bukan karena yang lain-lain. Penyembahan kita, aktivitas kita, pengabdian kita jangan tercampuri oleh motivasi-motivasi yang lain. Sehingga yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah berarti mengosongkan tujuan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita nyumbang, saat kita sedekah, saat kita nanti wanhar berkurban, saat itu bukan karena Bapak udah kurban juga. Oh, iya insya Allah ada rezekinya. Dalam hati, iya saya gak kurban. Silakan atasan dia di kantor. Nah, hati-hati ada motivasi begitu Pak. Ya, hati-hati. Kalau sekadar itu, tapi kalau termotivasi karena kebaikannya dia, ya Allah dia begitu, saya juga ada rezeki yang kau titipkan, ya maka saya malu kepada Allah, bukan itunya. Titipkan. Gitu. Tidak ada nikmat, tidak ada aktivitas yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Yaumun Nahar itu kecuali menyembelih sembelihan hewan kurban itu, di mana setiap tetes darahnya dan setiap helai bulunya itu akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak Pak begitu? Mau banget Pak, ya, mau banget. Itu akan menjadi pembela buat kita Pak. Coba kalau kita ini punya masalah Pak, di dunia ini kita punya masalah.
Kira-kira misalnya sampai masa itu ke pengadilan, apa yang harus kita siapkan, Pak? Kalau sampai ke pengadilan, Bapak biar menang, biar ada yang bantu, kira-kira harus bayar siapa? Bayar pengacara. Berapa bayarannya? Pasti mahal, Pak. Apalagi kasusnya makin besar. Ya kan? Makin besar kasusnya, maka akan makin mahal. Nah, 3 juta kayaknya gak bakal cukup, Pak. Ya kan? Belum buat makannya, buat segala macam, gak bakal cukup. Ya. Ini kan buat kurban 3 juta paling ya. Kambing 3 juta. Patungan sapi berapa sih? 37 gitu ya. Ada berapa sapinya sini? 5. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 2 di SIP lah. Belum ada satu pun SIP ini. Kering di sana nanti. Mudah-mudahan menjelang akhir sih ya. Ada kadang-kadang ada begitu. Tapi kan kita deg-degan panitia ini. Belum dapat ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ada juga yang menyatakan berikan penjelasan bahwa di sini adalah sholat itu sebagai bentuk ibadah badaniah kita, fisik. Wanhar adalah ibadah mal kita, Pak. Ibadah mal. Karena kadang orang itu, Pak, saking asiknya dengan harta, apalagi dia merasa susah payah untuk mendapatkan harta itu, untuk mengeluarkannya itu berapa? Kecuali ada kompensasi lagi. Keluarkan 15 juta, datanglah motor baru. Nah, itu mungkin orang senang gitu ya. Ini kita keluarkan 2 juta ke masjid. Kok gak datang apa-apa lagi ke rumah? Ya. Orang kadang hitung-hitung di situ. Ya, Ustaz, kadang-kadang begitu. Padahal bagi kita, Pak, ketika kita itu sudah titipkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, percayalah, tidak akan hilang. Di rekening sekarang bisa dibobol orang, Pak. Ya kan kemarin banyak ya kasus-kasus berapa rekening itu bisa dibobol oleh orang-orang. Dompet, apalagi di bawah bantal, nah itu bukan dibobol sama orang biasanya, dibobol sama anak kecil buat jajan harian. Jajan lagi, tiba-tiba hilanglah celengannya, gitu kan ya? Kenapa? Nginep di rumah sih. Tapi ketika kita sudah titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa bobol, Pak? Siapa? Gak ada yang bisa bobol. Gak akan ada yang bisa meretas ke sana. Gak bakalan. Sudah aman 100%, Pak. Kapan akan dikeluarkannya, Pak? Akan dikeluarkannya nanti saat kita sedang begitu membutuhkan. Dan Allah tahu kapan saatnya kita membutuhkan dana seperti itu. Harta seperti itu. Allah simpan sebaik-baiknya. Senang gak kan begitu, Pak? Senang banget, Pak. Makanya orang itu nabung buat kapan nanti hari tua. Kenapa? Kalau hari tua diantaranya kita udah gak bisa kerja lagi. Kenapa? Di situ kita butuh. Tapi ada saat-saat yang kita sangat butuh dan sangat kritis di situ, yaitu saat kita nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nah gitu, Pak, ya Allah. Tiap tanggal 1 udah alokasikan, Pak. Begitu masuk lempar lagi, Pak. Lempar masjid, lempar ke siapa gitu ya, Pak ya. Jangan lemparnya ke warung terus ya. Warung terus ya. Siap ya begitu ya. Fasholli li rabbika. Penting li rabbika, Pak. Karena Tuhan. Wanhar dan berkurban. Inna syani'aka. Sesungguhnya pembencimu wal abtar. Dialah yang terputus, Pak. Nah, Bapak Allah, dalam beberapa kisah disampaikan bahwa orang yang suka ngolok-ngolok itu, Pak, saya lupa namanya ya, siapa? Kalau nggak salah Asbin Wa'il gitu ya. Dia itu ngolok-ngolok Rasul tadi, Pak, Al-Abtar itu. Jadi orang-orang Al-Abtar. Nah, ternyata Pak, anak dia itu berikutnya masuk Islam, Pak. Tapi dia sendiri gak masuk Islam.
Dua-duanya sama-sama memegang prinsip. Satu tetap dalam kekafirannya, satu sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan memeluk Islam. Akhirnya Pak, anak dengan bapak ini bertemu Pak. Di mana bertemunya? Di mana Pak? Perang Pak, Badar. Satu berpihak kepada orang kafir, satu berpihak kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah tidak bisa dikompromikan lagi. Anak dengan bapak duel Pak. Kira-kira menyakitkan tidak Pak? Sangat menyakitkan Pak. Sangat menyakitkan pasti Pak. Ya Allah, sangat menyakitkan. Mungkin ada orang tua pernah baca, bahkan lihat pernah gitu ya, dibentak dikit sama anak, dan nggak boleh Pak, tentunya haram ya Pak ya. Nangis Pak orang tua itu, sakit hatinya. Segitu Pak, pasti sakit. Kenapa? Kita yang dititipi oleh Allah untuk membesarkan, susah payah, udah gede, boro-boro hormat kan Pak? Misalnya, kalau kita naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Sakit bener Pak, sakitnya tuh di sini Pak. Ya. Bayangkan ini bertemu di medan perang Pak, memperebutkan hidup dan mati antara anak dengan bapak. Gimana pedihnya itu Pak? Pasti pedih sekali Pak. Nah gitu Pak, resiko orang yang suka mengolok-olok Islam itu dihinakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan. Gitu Pak. Makanya dikatakan inna syani, sesungguhnya inna syani akan, sesungguhnya pementimu wal abtar. Dialah yang terputus. Dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan mereka mendapatkan rahmat Allah. Mana yang lebih menyakitkan? Anaknya meninggal, anaknya membunuhnya. Tentu yang membunuh itu yang sangat menyakitkan. Meninggal kalau kita sabar Pak, dia terima, maka itu akan jadi memberikan syafaat nanti buat orang tua. Sabar ya Pak ya. Karena soal usia mah nggak anak-anak, nggak dewasa Pak. Kalau ajalnya sudah datang, Allah pasti jemput itu. Sedih, iya Pak, manusiawi kita tetap bersedih. Tapi ya, tetap kita harus ridho dengan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pembencimu itu wal abtar, dia yang terputus, dia boro-boro mendapatkan rahmat Allah Pak. Di medan perang dia dibunuh dengan anak, oleh anaknya udah mati dia masuk neraka. Rugi Pak, berlipat-lipat ruginya itu. Allah, kemudian Mufassir juga memberikan penjelasan bahwa ketika membenci Rasulullah, tentu bukan hanya membenci sosok Rasulullah, gitu ya Pak ya. Sekarang banyak yang membenci Rasulullah itu Pak. Banyak yang membenci Rasulullah. Banyak banget Pak, banyak banget. Sehingga digambarkan dengan segala macam dulu ya, sempat ramai Pak. Maka dia adalah, sebenarnya dia orang yang abtar. Dia orang yang terputus dari rahmat Allah. Dia yang terputus dari kebaikan Allah itu Pak. Apalagi Pak, pokoknya Pak, kalau dia itu sudah membenci apapun yang berasal dari syariat Islam, maka dialah yang termasuk syani'aka. Dialah yang wal abtar. Dialah yang terputus. Apa syariat Islam itu? Ada orang misalnya membenci syariat tentang poligami Pak. Islam yang dimusuhi Pak, syariatnya. Bapak senang nggak Pak? Oh senang lah. Kita harus terima Pak tentang itu. Kenapa? Itu adalah syariat Islam. Hukumnya tetap aja mubah Pak. Ya. Kalau udah dinikah jadi wajib untuk nyari nafkah, ngasih apa ya, yang mubah lagi.
Tapi ketika ada orang mengolok-olok, membenci, maka masuk dalam kategori ini. Ada orang yang membenci Pak dulu suka ngolok-ngolok tentang pakaian busana muslimah. Maka yang demikian juga harus hati-hati. Karena dia termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang nanti dibenci. Ya Pak ya? Apalagi Pak, dalam Islam diharamkan riba. Ngolok-ngolok Pak, kalau nggak ngambil riba, gimana dong kita punya barang-barang? Gimana dong kita punya panci, punya perabotan rumah tangga, punya TV, punya segala macam, punya motor dan seterusnya gimana? Dan kemudian mengolok-olok syariatnya, hati-hati. Ya kan begitu Pak ya? Dalam Islam yang itu semuanya Pak, termasuk masalah pemerintahan Pak, sama. Orang ada yang ngolok-ngolok tentang khilafah Pak, nah hati-hati juga. Kenapa itu syariat Islam Pak? Saya punya kitab yang itu ada sampai 60 hadis terkait dengan masalah pemerintahan. Maka itu harus hati-hati kita. Ketika Pak membenci syariat Islam, kita lihat bahwa itulah bagian syariat. Apa bedanya dengan sholat dan yang lain sebagainya? Ya. Oleh itu Bapak Allah, maka sekali lagi ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak itu. Dan harus kita sadari, harus kita pahami. Karena kalau kita nggak sadari Pak, kadang-kadang kita menyia-nyiakan nikmat itu. Kita nggak pakai Pak, lupa gitu. Padahal ini sudah Allah berikan kepada kita. Dan sekali kalau ada orang yang membenci syariat Islam dalam bentuk apapun syariat Islam itu, dalam bagian yang manapun tentang syariat Islam itu, maka hati-hati. Kita khawatir termasuk orang-orang yang dikategorikan syani'aka, pembencimu, dan dia termasuk orang yang abtar nanti. Abtar di sini terputus apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terputus dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Habis waktunya. Sampai jam berapa biasanya? Ya, pas kira. Kalau ada yang mau disampaikan, enggak Pak Haji mau nambahin, enggak Pak Haji. Atau yang lain boleh. Cukup mungkin Pak ya? Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya. Namanya juga badal Pak. Badal itu sopir tembak. Kalau sopir tembak, nyenggol-nyenggol, nabrak-nabrak dikit, mohon dimaklumi ya Pak. Namanya juga sopir tembak Pak. Ya, salah sendiri jadi sopir tembak lah. Tapi mudah-mudahan sampai kepada tujuan gitu ya. Minimal mengisi waktu lah, agak pulang dulu ke rumah gitu. Kita bisa tetap ngumpul di sini dan mendapatkan segala kebaikan, keberkahan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala saat kita menunggu dari maghrib sampai ke isya nanti insyaallah. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.